dalam keperluan penelitian, sitasi adalah salah satu kegiatan esensial yang hadir kala kita melakukan penulisan untuk dipublikasikan, baik itu ke conference maupun ke jurnal. Dan itu gak cuman nasional ya, internasional juga. Lalu, gimana sih cara mensitasi dengan mudah untuk kita yang masih awam nih buat publikasi? Oke, selamat datang di video terbaru dalam channel ini. Saya Galidia Pratama yang akan memandu kalian secara singkat untuk melakukan sitasi dalam dalam publikasi ilmiah di conference maupun jurnal. Nah, untuk keperluan sitasi sendiri, ada beberapa aplikasi yang dapat kalian gunakan seperti Mendeley, Zotero, dan EndNote. Sebenarnya masih ada lagi, cuman yang paling umum 3 ini ya. Namun, untuk kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial singkat untuk mensitasi menggunakan Mendeley, yang juga saat ini saya gunakan untuk menuliskan berbagai paper penelitian. Sebelum tutorial dimulai, kalian lakukan dulu instalasi dari Mendeley Reference Manager, Mendeley Site, serta pembuatan akun Elsevier via ScienceDirect. Nah, untuk masing-masing langkahnya nanti dapat kalian ikuti dengan mengunjungi beberapa link yang saya cantumkan di dalam kolom deskripsi di video ini. Dan tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Nah, ini kita sudah masuk ke Mendeley Reference Manager yang sudah terinstall ya di device kita. Biasanya di PC, laptop gitu ya, PC laptop yang di Windows. Dan untuk di sini kita bisa kalau di Mendeley itu bisa ngelihat reference yang udah kita masukin tuh apa aja. Nanti itu biasanya ada author, terus ada tahunnya, terus ada judul dari publikasinya, terus source itu nanti entah dari dia conference atau jurnal atau buku atau mungkin website gitu kan. Terus ada edit itu biasanya kita masukinnya tanggal berapa sama file ini nanti yang bisa kita baca langsung dari Mendeley gitu. Dan untuk ini kita coba masukin beberapa reference. Ini saya mau ambil contoh buat UI UX ya. UI UX ini saya udah bikin collection. Nah, di Mendeley ini kita bisa bikin yang namanya collection. Collection tuh semacam misal kita mau bikin lagi penelitian gitu kan. Nah, nanti bisa kita utak-atik nih gitu. Kita bagi-bagi gitu. Kita bagi-bagi nanti untuk keperluan apa gitu. Jadi nanti kalau misalkan kita mau penelitian yang lebih khusus, nanti kita tinggal klik ini aja. Nah, nanti keluar. Terus kalau ini biasanya saya akan ngeriset game nanti. Nah, keluar nih yang terkait game gitu kan. Ada banyak. Nah, ini buat kali ini kita contoh aja ya, masuk ke ini, latihan Mendeley. Nah, untuk cara nambahnya itu gampang ya sebenarnya. Bisa dari sini di add new. Kalau add new tuh nanti nah ini ada file from computer, add entry manually atau import. Nah, import ini nanti kalau misalkan kita udah punya semacam deretan reference gitu kan, deretan reference yang buat case tertentu gitu kan, penelitian tertentu, nanti kita tinggal import aja. Ini kan ada BibTeX, ada XML, ada RIS gitu. Kalau saya sendiri biasanya prefer pakai yang files from computer gitu kan. Jadi kayak saya download dulu papernya di Google Scholar atau apapun itu, Google Scholar, terus di websitenya. Nah, nanti saya masukin aja ke sini gitu. Saya masukin. Ini sebentar saya contohin ya. Kalau reference kita masukin mana tadi papernya. Nah, kayak gini ada 2. Kita drag aja ke sini. Nah, itu ya di kanan ada ini, ada reference-nya apa. Ini filenya filenya.
Nah, terus secara otomatis Mendeley ini kalau ada internet itu saya biasanya pakai internet ya, nggak tahu kalau misalkan online. Ini dia tuh secara sistemnya si Mendeley langsung ngegenerate itu ngegenerate reference-nya gitu. Terus kita buka aja filenya. Nah, ini di sini ada ya. Ada list-listnya. Dia tuh conference ya. Conference proceeding. Terus nanti ada nama filenya, scopusnya. Terus ada DOI-nya. Ini biasanya DOI itu buat identifier ya. Identifiernya biar lebih gampang gitu. Cuman kita buka aja just in case. Kita tahu tidak berbeda. Kita tunggu sebentar gitu. Nah, ternyata udah. udah. Nah, ini ya. Nah, begini, ini contoh papernya. Ini dia tuh ICST. Ini berarti dia tuh web conference. Conference-nya tuh ICST. Conference-nya tuh ICST. ICST atau E3S gitu. Ya, S. Nah, ini dia conference proceeding ya, gitu. Conference proceeding dan lain sebagainya. Jadi kita nggak perlu ngedit gitu. Nggak perlu ngedit, kita lihat infonya di sini. Nah, ini dikasih tahu yaitu EDP Science Mon 9 D8 ini bisa ke-generate kalau emang dia udah ke indeks Scopus gitu, ke indeks Scopus atau mungkin ke indeks Sinta gitu. Sinta bisa juga sebenarnya. Nah, ini saya kasih lihat paper yang lain. Nah, ini yang agak berbeda ya, agak berbeda. Ini agak berbeda, dia tuh dari jurnal Sinta ya, jurnal Sinta. Jadi secara reference dia Mendeley itu belum bisa nge-generate full gitu. Generate full. Jadi nanti kita tetap perlu utak-atik gitu. Nah, ini dia sebenarnya conference ya ini ya. Tapi dia udah masuk ke jurnal. Conference tahun 2018 terus dimasukin ke jurnal. Nah, ini oke, kurang lebih seperti ini. Itu jurnal ya berarti ya, jurnal. Nah, ini kan masih salah kan, dia tuh harusnya jurnal. Nah, ini kita ganti jurnal. Terus oke, secara author udah bener ya, Andreas Kurniawan gitu kan. Andreas Kurniawan, dia kalau di Mendeley buat kita nulis author itu nama belakang, koma, nama depan, terus kita enter nanti pokoknya yang pertama author 1, author 2, author 3 sampai author N gitu. Author N, terus kita lihat yang lain. Nah, ini info ya, info reportnya. Ini harusnya jurnal ya, jadi agak salah, nanti kita benerin. Yang penting yang perlu kita benerin tuh biasanya di judul, author, terus publikasinya apaan, tahun berapa, terus kalau ada page-nya gitu kan. Kalau ada page-nya, terus nanti biasanya ada identifier. Identifier dia tuh ada archive ID, ada DOI, ISBN. Kalau ISBN tuh biasanya buku, kalau DOI itu biasanya entah jurnal, conference gitu, paper lah, paper. Nah, terus ada Scopus, ada PUI. Cuman nanti itu biasanya kita minimal DOI lah gitu. DOI kalau misalkan jurnal atau conference. Kalau ISBN nanti itu ISBN buku. Jadi kita benerin dulu karena ini salah ya. Karena ini salah, kita benerin. Nah, ini ada beberapa pilihan ya gitu. Ada book section, terus ada conference proceeding kalau conference gitu kan. Terus ada encyclopedia artikel, ada film apaan gitu kan. Bisa gitu. Jadi ini karena jurnal kita tulis jurnal artikel, kita pilih sini. Nah, ini dia auto nge-generate gitu. Untungnya auto nge-generate karena emang aslinya jurnal. Jadi secara Mendeley dia mungkin identifier awalnya salah, cuman metadatanya udah komplit gitu. Metadatanya udah komplit. Terus mungkin kalau mau lebih detail, ini kan dia ada page ya.
Nah, ini ada page, kita tulis saja 48 sampai berapa nih? Ini kan ada 6 ya, berarti 53 tuh harusnya. Nah, 53 kan? 53. Oke. Nah, ini mungkin kita baca dikit-dikit. Kita baca dikit-dikit. Dia tuh, kalau paper ini bahas terkait UI UX mobile game for left-hand dominant people. Ini berarti kita ngedesain si paper ini, dia ngejelasin mobile game. Desain dari UI UX dari mobile game buat orang-orang yang kidal gitu. Orang-orang yang kidal nanti dia jelasin gitu kan. Dia jelasin. Nah, dia kasih layout buat joystick gitu. Joysticknya. Kalau ini normalnya buat yang ini ya, buat yang kayak dominan kanan ya, kanan. Dominan kanan. Ini. Nanti kita desain experience. Nah, ini dibalik ya, dibalik. Kalau yang normal PUBG yang kayak gini ya, PUBG kayak gini, terus ini modified gitu, modified. Oke, terus yang satunya dia tuh gamification UI UX. Oke. Nah, untuk sekarang kurang lebih seperti itu ya. Untuk di Mendeley kita lanjut ke ini buat masukin. Oh iya, kelewat. Nah, ini untuk kan tadi udah ya, apa namanya, untuk papernya udah ada, jadi kita masukin yang dua ini. Kita masukin yang dua ini, kita seret aja ke sini latihan Mendeley, terus ini juga kita seret. Oke. Terus, nah ini sudah masuk ya. Nanti kita habis ini kita coba buat nge-reference ini apa namanya, ngesitasi via Microsoft Word. Ya, oke, kita sudah masuk ya ke Microsoft Word. Ini saya pakai 365, tapi kalau kalian mau pakai versi apapun harusnya nggak masalah gitu. Dan usahain itu ya, untuk Mendeley-nya sudah terinstall untuk plugin-nya. Nanti untuk tutorialnya bisa itu ya, bisa dicari-cari caranya gimana gitu. Nah, biasanya apa namanya, untuk Mendeley itu kalau misalkan udah terinstall, itu kita masuk ke reference. Nah, biasanya ada di sini. Kalau sebenarnya Mendeley itu ada itu ya, ada dua versi, ada yang versi desktop, ada yang versi reference manager. Reference manager tuh dia lebih seamless ya, lebih seamless. Dan nanti kalau kita mau nge-site, itu nanti kita buka dulu Mendeley site. Ini kita loading dulu ini get started. Setelah get started, ini maksudnya get started ya, get started. Ini nanti kita login dulu dengan kredensial di Elsevier gitu. Jadi kalian minta bikin dulu dan nanti kita skip langsung ke itu ya, Microsoft Word. Nah, ini kita sudah masuk ya, kita sudah masuk di Mendeley site-nya gitu kan. Di Mendeley site ini kayak ini ya, kita di sini nggak bisa baca ya, nggak bisa baca itunya. Kalau mau baca kita harus buka lagi Mendeley-nya, kita baca dari Windows sana. Kalau di sini dia cuman kayak nge-list reference saja, terus nanti kita bisa sort, bisa sort, kita bisa filter gitu kan. Bisa kita cari juga misal UI. Nah, ini nanti nongol nih buat yang UI UX doang gitu. Buat yang UI UX doang dia dikit ya. Nah, ini dikit nih. Kita hapus lagi atau kita sesuai bentar. Nah, ini sesuai collection kita. Gitu. Mungkin kita gampang aja tadi latihan Mendeley ya. Nah, ini. Oke. Terus di sini kita coba
ngetik aja bebas, misal intro, nah intro. UI UX ini saya contoh ya, contoh kalimat yang dasar aja. UI UX dipergunakan dalam berbagai case. Salah satunya beberapa di antaranya melibatkan desain modifikasi desain pada game mobile untuk orang-orang yang cenderung kidal. Ini saya taunya kidal ya, masih agak kaku gitu, cenderung kidal, dan desain pada proses desain gamification ya, gamification dalam wawancara, dalam mempelajari tata cara wawancara jurnalistik. Nah, gini. Oke, ini kita udah bikin narasinya. Terus nanti kalau mau nge-reference, kita tinggal ini aja. Ini kan ada insert citation gitu. Kita klik aja. Set. Nah, ini ada ini ya, citasinya udah keluar, Kurniawan et al. Dan ini. Terus kita tambahin lagi insert citation gitu. Nah, nanti dia keluarnya begini gitu. Kalau misalkan et al biasanya dia yang penulisnya lebih dari satu, terus biasanya ada nama belakang autornya, terus tahun berapa gitu. Terus nanti kalau misalkan kita mau nge-generate reference, jadi kita tinggal gini aja. Nah, ini kita klik yang di Mendeley site, ini di kanan. Nah, ini ada insert bibliography, update from library, sama more. Cuman saya kalau misalkan mau masukin reference ke sini, kita tinggal klik aja insert bibliography. Nah, ini your bibliography will be inserted at your cursor location. Jadi kita pastiin dulu cursor location-nya udah di bagian reference kita. Nah, dia langsung nge-generate ya reference-nya gimana. Terus, nah ini biasanya untuk beberapa jurnal atau conference dia kan punya citation style sama referencing style yang beda-beda ya. Nah, ini kita bisa ubah nih di Mendeley gitu. Kita bisa ubah di Mendeley. Dia ada macam-macam ya. Ada American Psychological Association. Ini apa? Biasanya disingkatnya apa? Ada IEEE. IEEE dia biasanya yang ada kurung siku terus angka doang. Terus ada Vancouver. Vancouver dia kurung biasa terus angka, kurang lebih sama kayak IEEE, cuman pemakaian kurungnya agak beda gitu. Dan macam-macam, ini ada banyak ya. Kita bahkan bisa nyari style lain, kita nambah custom style. Cuman buat contoh gitu. Kita pakai ini aja ya. Kita coba ganti citation style-nya. Kita kan aslinya dari apa atau APA lah gitu. Ya, kita ganti ke IEEE gitu. Kita update citation style ya. Nah, begini. Langsung otomatis gitu kan dari Mendeley site. Terus nanti citation language-nya bisa diganti bahasanya, cuman karena kita lebih banyak pakai bahasa Inggris, jadi kita set aja English US gitu. Terus kalau misalkan kita mau nambah reference lain nih,
Mau nambah reference lain, sebentar, UI UX ya, UX. Oh, belum saya masukin. Ini ada beberapa publikasi yang sebenarnya mau saya masukin ya. Ya, saya cari dulu. GX. Agak lama ya, agak lama. Saya random aja lah ya. Ya random aja, kita misal UI UX, ini saya agak random ya nulisnya. UI UX juga berperan penting dalam pembuatan mobile app berbasis augmented reality untuk keperluan pembelajaran mobile programming. Oke, itu contoh dari situ ya. Contoh dari situ. Oke, kita langsung masukin. Nah, dia langsung masuk ya. Langsung masuk di situ. Ini kita spasi dulu. Oke, spasi biar ada jarak. Nah, ini dia secara otomatis nih. Secara otomatis itu reference-nya nambah gitu. Jadi kita nggak perlu pusing buat kayak nulis lagi, otomatis nggak usah. Kita pakai Mendeley langsung jadi. Terus biasanya kalau kita mau nambah reference di Mendeley-nya ya, di Mendeley-nya, terus nanti kita tambahin kita tambahin di dokumen kita, itu kita perlu balik lagi ke Mendeley, kita masukin secara manual gitu kan, kita masukin secara entah manual atau otomatis, kita cuman drag drop PDF gitu. Terus nanti kalau misalkan ada dokumen baru, kita tinggal klik ini update from library, nanti dia secara otomatis kayak itu nge-update list yang di sini gitu. Jadi itu ya, harusnya bakal lebih gampang di sini. Nanti buat formatting papernya bagaimana, nanti sesuaiin aja buat template-nya. Oke, sekian dulu tutorial singkat dari saya. Jadi, mengsitasi dan mereference menggunakan Mendeley site itu gampang atau enggak sih? Sepertinya susah gitu.